Selamat pagi, kembali lagi ya di video kita di kelas 3 bersama dengan Miss Hesti. Tapi jangan lupa hari ini tetap sarapan dan tetap semangat belajar. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti Miss berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini di halaman 110. Kalian buka buku kalian di halaman 110. Kita masuk ke dalam pembelajaran kelima dan keenam. Nah, perhatikan. Di sini masih ada teks, di aktivitas 1 itu masih ada teks. Teks tentang dongeng ya, masih tentang dongeng, masih tentang hewan. Nah, kalau dari gambar itu ada hewan apa aja? Ada hewan rusa, terus ada apa lagi? Kura-kura. Nah, jadi kalian harus membacanya terlebih dahulu. Tapi Miss mau ingatkan dulu, kemarin kita sudah belajar tentang menyayangi hewan. Menyayangi hewan dengan cara merawatnya. Apa saja tugas kalian merawat hewan peliharaan kalian? Contohnya memandikannya, boleh mengajaknya bermain, terus membersihkan kandangnya, memberinya makan, juga minum, tapi jangan lupa juga berikan vaksin agar terhindar dari penyakit dan tidak juga tertular ke kalian, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini di aktivitas ke-1 kalian baca terlebih dahulu dongeng tersebut, ada tentang rusa dan juga kura-kura. Kalian baca, setelah kalian baca, perhatikan untuk yang ada di bagian bawahnya. Kalian berikan tanda centang pada pernyataan atau pada pernyataan yang benar sesuai bacaan di atas, ya. Contoh yang pertama, sifat rusa itu sombong atau dermawan. Ingat ya, sifat itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik itu biasanya apa? Suka menolong. Terus apa lagi? Tidak melupakan orang lain. Terus kalau yang buruk-buruk biasanya apa aja? Ada sombong, terus ada angkuh, mudah marah, terus pelit, terus apa lagi ya? Tidak suka menolong orang lain. Nah, itu adalah sifat yang buruk. Nah, sekarang kalian tentukan mana sifat dari si rusa. Kemudian kalian baca 1 sampai dengan 5. Kalian tentukan mana jawaban yang benar, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Hanya memilih sesuai dengan bacaan. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 101. Maksudnya 111, ya. Perhatikan di halaman 111 di aktivitas kedua. Di situ ada tabel, ada bagian A dan ada bagian B. Perhatikan itu masih tentang pecahan. Ingat ya, pecahan itu adalah ada berapa bagian dari keseluruhan atau bagian dari kesatuan. Nah, sekarang perhatikan di bagian A. Di situ ada tabel, ada 4 gambar ya, tapi semuanya masih gambar buku. Nah, perhatikan contoh di nomor 1 cara mencari jawabannya ya. Perhatikan pernyataan yang ada di sebelah kirinya. Perhatikan gambar untuk nomor 1, di situ ada buku. Ada berapa bukunya? Ada 3. Nah, cara mencarinya seperti ini. Jumlah kumpulan buku adalah, ada berapa bukunya? Sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 buku. Ada 3 buku. Kalian tulis jumlah buku adalah 3. Kemudian 1 buku. Ingat, 1 buku dari kumpulan buku. Kumpulan buku tadi ada 3. Jadi 1 buku dari kumpulan buku tersebut dapat dinyatakan dalam pecahan. Berapa pecahannya? Tadi yang dimintakan 1 buku dari kumpulan buku yang ada 3. Ingat ya, 1 buku dari kumpulan buku. Kumpulan bukunya ada 3. Berarti dapat ditulis dengan 1/3. Yang ini adalah pembilang. Ingat ya, pembilang. Kalau yang bagian bawah adalah penyebutan. Masih ingat ya? Pecahan itu kan adalah bagian dari keseluruhan. Jadi kalau ditanya 1 buku dari kumpulan itu adalah keseluruhannya. Keseluruhannya ada 3, berarti dapat ditulis dengan 1/3. Seperti ini ya, 1/3 atau 1/3. Kemudian kalian lanjutkan. Nah,
satu buku dari kumpulan buku. Satu buku dari kumpulan buku. Kumpulan bukunya ada 4. Dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? 1/4 ya. 1/4 atau 1/4 ya, kalian tulis. Kemudian kalian lanjutkan nomor 3 dan nomor 4, mudah ya. Sekarang kita lanjutkan di bagian B, bagian bawah. Pasangkan gambar berikut yang memiliki nilai pecahan yang sama. Nah, perhatikan, pasangkan di bagian gambar yang pertama. Di situ ada lingkaran ya. Ada lingkaran terbagi menjadi 3 bagian. Yang diarsir ada yang di bagian bawah. Nah, yang hitam-hitam itu namanya yang diarsir ya. Nah, sekarang kita disuruh untuk memasangkan. Ini kalau kita lihat dari gambar ini pecahannya berapa? Pecahannya adalah 1/3. Ingat ya, 1/3. Jadi pecahan gambar yang ini adalah 1/3. Sekarang kita cari mana pasangannya yang ada di bagian bawah. Coba perhatikan. Mana yang sama dengan 1/3. Jadi caranya anak-anak tulis dulu berapa pecahannya ya. Yang pertama adalah 1/3. Artinya sama ya. Berarti kalian langsung tulis, langsung kalian tarik garis. Sama dengan gambar yang ada di bagian bawah. Perhatikan. Nih, ada 3 bagian, yang diarsir ada 1. Pas ya, ada di bawahnya. Jadi kalian tarik garis dari sini ke sini. Ya, itu adalah pasangannya. Terus di sebelahnya ada lingkaran lagi, yang diarsir ada 2, bagian keseluruhannya ada berapa? Ada 4. Sama juga di bagian bawahnya, langsung kalian tarik garis saja. Karena yang di bagian bawah itu yang diarsirnya ada 2, bagian keseluruhannya ada 4. Artinya sama-sama 2/4 ya. Sama-sama 2/4, langsung kalian tarik garis. Kemudian kalian tarik garis untuk yang gambar ketiga dan gambar yang keempat. Kalian harus melihat gambarnya terlebih dahulu mana pasangan yang tepat ya. Oke, selanjutnya di halaman 112 di aktivitas keempat. Di aktivitas keempat itu ada gambar, semua gambarnya ada nggak yang sendirian? Nggak ada. Artinya mereka sedang melakukan kerja bakti atau kerja sama. Ingat lagi, kalau kerja sama berarti dilakukan secara bersama-sama. Keuntungan dari kerjasama apa? Pekerjaannya jadi cepat selesai, tidak mudah capek, atau pekerjaannya jadi ringan. Terus keuntungannya lagi apa? Fungsinya adalah menambah persatuan ya. Jadi perhatikan untuk gambar yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Semua mereka sedang ngapain itu? Sedang bekerja bakti atau bekerja sama ya. Nah, perhatikan di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama itu adalah ada satu keluarga ya. Ada satu keluarga kerja bakti, ada yang memotong tanaman, ada yang menyiram tanaman, terus ada yang menyapu halaman. Terus ini yang paling kecil ngapain? Membersihkan sampah-sampah yang sudah dipotong ayahnya. Terus yang gambar kedua, ada yang menebang pohon. Terus itu lihat, perhatikan di gambar kedua itu pohonnya karena terlalu tinggi, mungkin kena angin ya. Akhirnya kena bangunan dan menjadi roboh. Akhirnya mereka kerja bakti untuk memotong setiap rantingnya. Kemudian yang paling kecil itu sedang memindahkan apa? Batu-batuannya ya, agar tidak menumpuk. Kemudian yang ketiga, di situ ada anak-anak kelas 3 ya. Anak-anak kelas 3-nya lagi ngapain? Lagi kerja sama juga. Sama halnya dengan tiket kelas. Tiket kelas ada yang mengelap kaca, ada yang menyapu lantai, terus membereskan meja guru. Nah, jadi kalau anak-anak sekolah biasanya ada tiket kelas. Tiket kelas itu juga salah satu dari contoh kerjasama. Nah, sekarang jelaskan peranmu saat kerja bakti sesuai dengan gambar ini. Kira-kira kamu berperan ngapain? Pekerjaannya apa? Kalian tulis sesuai dengan gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3. Oke ya, selanjutnya kita lanjutkan lagi di halaman 113 di aktivitas pertama. Kita belajar tentang PPKN ya, tapi kita sekarang amati terlebih dahulu gambar tersebut. Di situ ada guru, terus ada apa lagi? Kepala sekolah, terus ada anak-anak muridnya lagi ngapain? Mereka sedang upacara bendera. Kalau upacara bendera itu petugasnya satu orang
memimpin upacara, terus ada yang mengibar bendera, banyak ya. Nah, sekarang tulislah peran kepala sekolah, terus ada guru, murid, warga sekolah lain sesuai gambar tersebut. Kalian tuliskan perannya masing-masing sesuai dengan gambar. Kalian belajar ya untuk menulis peran apa saja ya kalau kita lihat dari gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi di halaman 114. Yang dari halaman 113 itu tadi adalah pembelajaran ke-6 ya. Sekarang kita lanjutkan di 114. Aktivitas kedua itu adalah tentang profesi ya. Itu tentang pilihan profesi atau pekerjaan. Nah, sudah ditanya belum sama mama papanya pekerjaan mama sama papanya apa? Kemarin sudah suruh tanya. Boleh tanya ya, apa pekerjaan mama, apa pekerjaan papa? Boleh ditanya? Boleh ditanya. Nah, jadi sekarang perhatikan contoh nomor 1. Ayah bertugas di puskesmas. Ini adalah clue-nya ya. Ayah memeriksa kesehatan gigi dan mulut pasien. Ayah bekerja sebagai dokter gigi atau dokter mata. Sudah kita baca tadi pernyataannya semuanya tentang gigi. Berarti pekerjaan ayah untuk di nomor 1 adalah seorang dokter gigi. Kalian berikan centang pada pekerjaan yang sesuai. Kemudian nomor 2 sampai dengan 5 kalian lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman 115. Aktivitas ketiga masih tentang profesi ya atau pekerjaan. Nah, ada 6 gambar. Sekarang kalian tentukan kira-kira nama profesi atau nama pekerjaannya ini apa. Contoh nomor 1 ya, itu adalah seragam apa itu? Ada seragam polisi. Kalian masukkan ke dalam kotak di bagian 1, POLISI, polisi. Oke, nomor 2 itu apa? Tuh, sedang membawa makanan atau masakan ya. Itu adalah koki, masukkan KOKI. Kemudian kalian lanjutkan nomor 3 sampai dengan nomor 6. Tentukan profesi yang tepat sesuai dengan gambar. Selanjutnya di halaman 116 di aktivitas keempat. Nah, di sini masih tentang hewan tapi dalam bentuk dongeng. Coba anak-anak masih ingat nggak kalau paragraf itu yang bagaimana? Yang kalimat awalnya menjorok ke dalam. Ada berapa paragraf dari dongeng ini? Ada 1, 2. Ada 2 paragraf. Tentunya kalian harus baca terlebih dahulu. Ini semuanya masih tentang hewan ya. Nah, kalian perhatikan di bagian bawah ada pertanyaan. Apa hewan-hewan yang ada dalam cerita tersebut? Ya, kalian tuliskan apa saja yang hewan-hewan lakukan atau hewan-hewan apa aja yang ada dalam cerita tersebut kalian tuliskan, ya. Nah, kemudian bagaimana sifat? Sifat itu karakter, sikap itu sama. Terus mengapa Bangga berbohong? Mengapa? Untuk menanyakan alasan. Bagaimana? Kemudian apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Yaitu sama seperti pesan moral ya. Apa yang ingin kalian sampaikan setelah kalian membaca dongeng tersebut? Oke. Ya, di halaman 117, perhatikan di aktivitas kelima masih belajar tentang pecahan. Nah, tentang pecahan anak-anak masih ingat ya? Nah, sekarang di nomor 1, tapi misalkan kasih tahu dulu ya, itu ada bagian A dan ada bagian B. Nah, di bagian A itu diminta untuk mewarnai gambar berikut sesuai nilai pecahan yang tersedia. Nah, perhatikan di bagian A, itu nomor 1 dan nomor 2 itu gambarnya tidak sesuai ya. Kalian boleh ganti gambarnya seperti ini ya. Perhatikan untuk nomor 1 dan nomor 2 gambarnya diganti, itu gambarnya salah ya. Nah, perhatikan untuk yang gambar nomor 1 itu seperti ini. Ya, dibagi 2 sama besar. Nah, dan untuk yang nomor 2 gambarnya diganti seperti ini. Ya, jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu gambarnya salah, tapi kalian harus perbaiki gambarnya, ganti di sebelahnya dengan gambar seperti ini ya. Nah, jadi kalau di nomor 1 itu yang diminta 1/2.
boleh warna merah, boleh warna hijau ya. Ini kalian warnai 1/2. Jadi cara membaca gambar ini adalah 1/2. Kemudian yang nomor 2 sudah kalian ganti belum? Nah, kalian ganti seperti ini ya gambarnya ya. Kalau yang diminta 1/3, berarti yang diarsir atau yang diwarnai adalah satu bagian. Nih, perhatikan ya. Boleh diwarnai dengan warna hijau, biru, merah, atau warna yang kalian suka. Nah, kalian warnai 1. Jadi gambar yang nomor 2 cara membacanya adalah 1/3 atau 1/3. Itu adalah nilai pecahannya ya. Nah, kalian perbaiki untuk nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kalian teruskan nomor 3 sampai dengan nomor 5 itu gambarnya benar, tapi kalian tinggal mewarnai yang sesuai dengan pecahan yang diminta. Ada 3/5, berarti yang diarsir ada berapa? Dari 5 bagian. Terus ada 1/4 yang diarsir ada berapa bagian? Dari 4 bagian. Kemudian nomor 5, 1/3. 1/3 gambarnya benar ya? Berarti berapa yang diarsir? Ya, atau yang berapa yang diwarnai? Kalian warnai. Kemudian di bagian B, perhatikan untuk yang di bagian B, lingkari nilai pecahan sesuai dengan gambar. Jadi kalian lingkari. Contoh nomor 1. Nomor 1 itu gambarnya seperti ini ya. Biar bisa jelaskan. Perhatikan nomor 1. Yang bagian B. Perhatikan nomor 1 yang diarsir itu ada di bagian atasnya. Ini dan sebelah sini. Pilihannya ada 1/4, terus 2/4, kemudian ada 1/2. Nah, kalian perhatikan ya. Kalau ini ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Kemudian yang diarsir ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Artinya nilai pecahan yang paling tepat apa? 2 dari 4 bagian. Artinya nilai pecahannya adalah 2/4. Yang ini ya, 2/4. Kalian lingkari ya. Ingat, yang diarsir ada 2 dari 4 bagian. Jadi yang dilingkari adalah 2/4. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kalian teruskan nomor 2. Nomor 3, yang nomor 2 yang bagian bawah itu salah angkanya. Kalian ganti dengan nomor 4 dan nomor 5. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir di halaman 118, masih tentang pecahan. Nah, kita mewarnai lagi ya, tapi dengan soal cerita. Perhatikan. Dengarkan ya. Ibu memiliki lahan yang dibagi menjadi 20 bagian. Ingat, ada lahan yang akan dibagi menjadi 20 bagian dan digunakan untuk menanam sayur-sayuran, yaitu 5 bagian untuk menanam tomat, 2 bagian menanam terung, 6 bagian menanam cabai, 4 bagian untuk menanam kacang, dan sisanya berapa bagian untuk menanam bawang. Coba kita tentukan dulu ada berapa yang kurang. Perhatikan ya. Nah, sisanya adalah menanam bawang. Pertama tadi dibilang ada 20 lahan. Ada 20 bagian ya. Ada 20 bagian lahan. Yang pertama tadi untuk menanam tomat. Yang tomat ada 5 bagian. Terus terung. Terung ada 2 bagian. Kemudian cabai. Cabai ada 6 bagian. Kemudian ada kacang. Kacangnya ada berapa? Ada bagiannya berapa? Ada 4 bagian ya. Ada 4 bagian. Terus sisanya adalah bawang yang akan kita cari. Sisanya berarti semuanya harus benar 20. Perhatikan. 5 ditambah 2 7. 7 ditambah 6 berapa? 13. 13 ditambah 4 17.
17. Artinya 17 biar tetap jadi 20 berapa di sini? 3. Kalian tulis 3 ya. Nah, ini adalah sebagai bantuannya. Nah, sekarang kita warnai peta-peta berikut dengan warna yang berbeda setiap jenis sayuran. Misalnya kalian tulis tomat warna merah, terung warna ungu, cabai boleh warna hijau, kacang warna coklat, bawang warna kuning. Untuk membedakannya ya. Jadi kalian sudah paham ada berapa bagian. Ini kan ada 20 kan, 20 bagian. Terus kalian warnai untuk setiap sayur-sayurannya. Contoh nih, tomat tadi ada berapa? Tomat ada 5. Kalian warnai 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti warnai 5 kotak. Kemudian terung warna ungu ya. Terungnya ada 2. Kalian lanjut lagi. Di sini bikin warna ungu, terus warna ungu. Ya. Kemudian cabai warna hijau. Cabainya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kacangnya warna coklat. Kacang ada 4. 1, 2, 3, 4. Sisanya tadi dibilang bawang. Kita sudah tahu bahwa bawangnya ada 3. Kalian warnai warna kuning. 1, 2, 3. Nah, setelah kalian mewarnai, sekarang di bawahnya tulislah nilai pecahan untuk tanaman berikut. Nah, jadi kan kalau pecahan itu kan adalah bagian dari keseluruhan. Artinya keseluruhannya ada berapa? Ada 20. Jadi kalau tomatnya 5, berarti bagian dari keseluruhannya berapa? 5 per 2, 20. Terus terung 2 per 20. Cabainya 6 per 20. Kacangnya 4 per 20. Terus bawangnya per 20. Ya? Paham ya? Jadi setiap masing-masingnya ini adalah tomat 5 per 20, terung 2 per 20, cabai 6 per 20, kacang 4 per 20, terus bawangnya 3 per 20. Bagian dari keseluruhannya yaitu 20. Kalian masukkan ya jawaban atau nilai pecahan yang ada di depan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi evaluasi subtema keempat bagian A dan bagian B pada halaman 119 sampai 121. Oke, sampai sini paham ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung tanyakan ke Miss. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan ikutin Miss berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now, we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat siang.